Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak yang mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita beri judul Belajar Hikmat dan Didikan. Buku Amsal ini memuat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Salomo kepada semua pembacanya. Salomo memperoleh hikmat dari Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan itu Salomo dituntun oleh Roh Tuhan untuk menuliskan nasihat-nasihat dan amsal ini. Nasihat dimaksud memuat pedoman hidup bagi setiap orang di dalam hidupnya sehari-hari. Sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, di dalam tata hubungannya dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan dengan semua ciptaan Tuhan. Nats yang baru kita baca menasehatkan kita untuk mengetahui hikmat dan didikan supaya kita selalu melakukan sesuatu yang bermakna. Nats ini menekankan 3 hal. Yang pertama, supaya kita menjadi orang yang berhikmat, artinya mengetahui segala yang baik dan segala yang buruk, supaya kita melakukan segala yang baik dan menghindari untuk tidak melakukan segala yang buruk dan kejahatan. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan dari hikmat adalah takut pada Tuhan. Sebab itu, seperti Salomo, kita harus berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat dan pengertian. Kemudian juga seperti Salomo, kita harus membiasakan diri, mempraktekkan hidup itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bahasa Batak disebutkan pasomal-somal madirim tuhadaulaton. Pasomal-somal madirim tuhadaulaton.
Biasakanlah melakukan segala yang baik. Selalu berpandangan positif. Biasakan mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang membangun, dan yang positif. Hindari mengeluarkan kata-kata yang buruk dan yang negatif. Karena apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah cerminan dari isi hati kita. Yang kedua, kita harus terus mencari didikan atau terus belajar menuntut ilmu, supaya kita berpengetahuan dan berhikmat. Buku Amsal ini menjelaskan bahwa kita dapat belajar dari orang tua, dari guru, dari yang lebih berpengalaman, dari semua kejadian, dan bahkan dari semua ciptaan Tuhan. Di Amsal 6 dikatakan, belajarlah kepada semut. Kita bisa belajar dari semua kejadian atau peristiwa. Seperti sekarang ini, dari kejadian pandemi corona, kita dapat belajar untuk berdisiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan. Kita dapat belajar untuk menjaga kebersihan. Di Amsal 2 ayat 6 dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Firman Tuhan tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita pun harus belajar Alkitab. Jadi, belajar itu adalah proses yang terus menerus. Orang tamat S1 dan S2 tidak boleh berhenti. Harus terus untuk belajar. Belajar sampai seumur hidup. Dikatakan lifelong education, termasuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya HKBP membuat kelompok-kelompok persekutuan belajar. Sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, seksi Ina, seksi Ama, seksi lansia. Jangan pernah merasa tamat dan berhenti belajar, termasuk belajar firman Tuhan. Baik para penetua si tua, demikian juga para pendeta. Belajar dan terus belajar. Yang ketiga dari nats ini adalah yang terakhir, kita diminta melakukan segala yang bermakna, segala yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, masyarakat, bagi bangsa dan negara. Hentikan melakukan segala yang tak bermakna, seperti pertengkaran, diskusi omong kosong, menyusahkan orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baiklah, kita usahakan bagaimana menyenangkan orang lain, supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi kita harus tekun berdoa, minta hikmat dan didikan dari Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan, melakukan segala yang bermakna, segala yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar malam ini. Berikan kami hikmat dan didikan-Mu,
supaya kami menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan, dan melakukan segala yang bermakna, segala yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.